Assalamualaikum, selamat datang kembali di kanal official spesial edisi membuat soto ayam. Kuah soto kali ini sangat gurih karena saya ada menambahkan udang dan juga bubuk koya. Penasaran? Yuk simak sampai selesai. Pertama-tama saya mau seduh dulu bihunnya. Di sini saya pakai kurang lebih 3 lembaran. Saya seduh dengan air hangat. Setelah memastikan semua bihun terendam dengan air hangat, selanjutnya saya bergeser ke bumbu halus. Pertama-tama yang saya haluskan di sini adalah merica, karena mericanya dari kebun, jadi masih dalam bentuk butiran, jadi perlu dihaluskan dulu. Sebelum menghaluskan merica, lebih dulu saya panaskan air untuk merebus ayamnya. Sambil menunggu mendidih, saya lanjut menghaluskan. Nah, setelah mericanya halus, saya sisihkan karena nanti merica bubuknya akan dimasukkan sesaat sebelum diangkat. Setelah itu, saya lanjut lagi menghaluskan udang rebusnya. Ini sudah saya rebus. Nah, setelah halus, kembali masukkan ke dalam kuah rebusannya, dan itu masih dipisah, tidak dicampur dengan bumbu lain. Setelah itu lanjut lagi kita mulai menghaluskan bumbunya. Di sini saya ada kemiri. Kemirinya boleh disangrai sebelumnya, tapi di sini saya tidak menyangrai karena waktunya sangat mepet. Setelah itu masukkan serai dan juga lengkuas, dihaluskan. Nah, setelah halus disisihkan, kemudian lanjut lagi kita akan menghaluskan bawang merah dan bawang putih. Kenapa dipisah? Karena pada saat proses menumis nanti keduanya tidak dimasukkan bersamaan, tapi halusan dari si bawang dulu, kemudian setelah kurang lebih 3 menit masukkan bumbu halus dari kemiri dan juga lengkuas dan serai yang tadi. Kenapa demikian? Karena tingkat atau durasi waktu yang dibutuhkan oleh keduanya juga berbeda. Si bawang-bawangan itu butuh waktu lebih lama, sementara si rempah-rempah bumbu aromatik ini kalau terlalu lama ditumis aromanya akan hilang. Setelah tumisan bumbunya matang, selanjutnya kita akan merebus ayam. Di sini proses perebusan pertama bukan untuk mematangkan, tapi hanya sekedar untuk membersihkan ayam dari kotoran yang biasanya menempel. Jadi kita rebusnya tidak sampai setengah matang, hanya sesaat, tunggu sampai berbuih. Setelah itu tiriskan dan buang air rebusannya. Rasanya kurang lengkap kalau kita makan soto tapi tidak pakai sambal. Nah, di sini saya ada bawang putih, kemudian cabai merah keriting, cabai rawit hijau, cabai rawit merah, semuanya saya haluskan sampai benar-benar halus. Setelah bumbu untuk sambalnya mulai halus, saya tidak langsung tumis, tapi saya lanjut lagi mengiris bawang merah dan bawang putih karena kedua bawang ini akan digoreng juga. Kalau bahan sambalnya digoreng duluan, nah minyak untuk sisaannya itu untuk menggoreng nanti ikut atau akan membuat bawang merahnya ikut pedas. Jadi saya tumis bawang merahnya dulu. Setelah bawang merahnya mulai kecoklatan, saya angkat, lanjut menggoreng bawang putih, kemudian diangkat lagi. Karena bahan berikutnya yang akan saya goreng adalah kerupuk, jadi saya perlu menambahkan sedikit minyak. Setelah mulai panas dan sebelum saya goreng ini, kerupuknya lebih dulu saya panaskan di bawah sinar matahari beberapa menit, dan alhamdulillah berhasil mengembang dengan baik. Setelah kerupuknya mengembang, diangkat, ditiriskan. Di sini saya tidak pakai banyak karena porsi yang saya bikin juga tidak besar. Jika ada yang bertanya kenapa sotonya pakai kerupuk, nah ini tuh adalah salah satu bahan tambahan, bahan pelengkap yang membuat kuah dari soto ini jadi terasa lebih gurih. Setelah dirasa kerupuknya cukup, lanjut kita mulai menumis bahan sambalnya. Setelah lebih dulu mengurangi jumlah minyaknya karena air yang saya pakai untuk menggoreng kerupuk tadi itu lumayan menggenang. Nah, setelah bumbunya mulai wangi, selanjutnya masukkan sedikit air, tambahkan garam dan juga penyedap sesuai selera. Biarkan sampai menyusut, angkat dan sisihkan. Lanjut lagi kita siapin kuahnya. Di sini saya pakai 3 liter air.
Kemudian kita beralih ke bahan untuk membuat bubuk koyanya. Di sini saya ada bawang putih goreng, saya haluskan. Setelah itu saya tambahkan lagi kerupuk udang yang sudah digoreng tadi. Jadi inilah dua bahan yang dipakai orang-orang untuk membuat bubuk koya sebagai bahan pelengkap dalam membuat soto Lamongan. Air rebusannya sudah mendidih, selanjutnya kita tuang kuah atau kaldu dari udangnya. Karena kepenuhan airnya saya kurangi lagi, kemudian saya masukkan ayam yang sudah direbus beberapa menit sebelumnya. Agar suiran ayam saat kita sajikan nanti tidak terasa hambar, segera masukkan juga bumbu tumisan yang sudah disisihkan sebelumnya. Biarkan beberapa menit sampai bumbunya meresap. Tambahkan kunyit, kalau punya kunyit segar itu jauh lebih baik, tapi di sini saya ada kunyit kering jadi saya pakai itu saja. Kemudian masukkan daun jeruk. Nah, ini sudah mulai matang, jadi saya angkat, saya sisihkan untuk kemudian disuir-suir dan nantinya disajikan bersama bahan pelengkap lainnya. Setelah semua ayamnya terangkat, masukkan daun bawang, daun seledri. Kenapa tidak dimasukkan di awal sebelum ayamnya diangkat? Karena nanti pada saat kita mengangkat ayamnya lebih repot lagi ketika dedaunan ini menempel. Jadi kita angkat dulu ayamnya, setelah itu masukkan dedaunan ini. Salah satu tips dari saya, ketika kita membuat soto dalam jumlah besar atau porsinya bisa sampai puluhan, itu sebaiknya aneka daunannya tidak ikut direbus bersama kuahnya, tetapi dipisah, nantinya ditaburkan sesaat sebelum disajikan. Karena kenapa? Karena dedaunan tadi jika terus-menerus dipanaskan, maka rasa dan aromanya semakin hilang. Berbeda kalau bikinnya porsi kecil seperti yang saya bikin kali ini, itu tidak apa-apa dimasukkan sekaligus sedaunannya karena nantinya juga akan disajikan sekaligus, jadi tidak ada proses pemanasan ulang lagi. Masya Allah, tahu-tahu sudah disajikan saja ya soto ayam Lamongannya. Pelengkapnya di sini hanya ada bihun, kemudian irisan kol yang sudah saya seduh dengan air panas, suiran ayam, guyuran air jeruk, sambal cabai, dan juga pastinya taburan dari bubuk koyanya. Masya Allah, mari kita makan. Demikian episode membuat soto ayam Lamongan ala Kanaa. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan versi terbaik. Bismillah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.